Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, Ya, dengan siapa? saya Fatika. Oke, Fatika. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kamu yang sudah berpartisipasi atau yang sudah mengajak diri kamu untuk mau menjadi teman bercerita saya untuk hari ini ataupun juga menjadi teman atau sahabat penolong untuk diri kamu sendiri. Oke, sebelumnya Fatika, saya mendapatkan email dari kamu ya beberapa minggu lalu kamu mengajak atau meminta saya gitu untuk melakukan konseling gitu di mana kamu bercerita di sana gitu bahwa kamu mempunyai sebuah permasalahan mengenai adanya masalah dalam lingkungan kamu seperti itu atau juga overthinking seperti itu ya. Oke, sebelum mengkaji lebih jauh boleh saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh? Oke, perkenalkan Fatika, nama saya Ayu Lestari. Mungkin untuk sepanjang perjalanan kita ngobrol hari ini, pada sesi ini kamu bisa memanggil saya dengan sebutan Ayu atau boleh manggil Mbak atau sebagainya seperti itu ya. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan tentang identitas saya atau hal yang membuat kamu menjadi tidak nyaman pada sesi kali ini? Belum ada sih. Oke, kalau gitu bisa kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih ya, apa aja sih yang terjadi selama seminggu itu sebelum kita bertemu pada hari ini? Apa yang terjadi pada diri kamu atau bisa kamu berbagi situasi dengan apa yang terjadi pada diri kamu? Bisa kamu ceritakan kembali kepada saya? Bisa. Sebenarnya itu nggak Hmm? terjadi semingguan sih. Cuman mungkin udah dari lama ya. Kayak Hmm? merasa overthinking gitu. Jadi banyak banyak yang dipikirkan yang sebenarnya nggak tahu sih benar atau enggak gitu. Tapi itu kayak udah pernah mencoba untuk buat nggak terlalu dipikirkan banget gitu. Tapi nggak bisa. Kayak tetap aja dia malah malah masuk terus gitu ya. Akhirnya mengonsumsi seluruh pikiran, nggak seluruh sih, tapi sebagian besar gitu. Nah, akhirnya bisa jadi stres dan segala macam tuh karena hal-hal yang sepele yang masuk ke otak. Oke. Nah, kemudian yang saya tanyakan di sini, bisakah Anda memberitahu kepada saya tentang situasi tertentu? Seperti apa sih sebenarnya lebih detailnya yang terjadi pada perasaan Anda dan juga pikiran Anda pada saat situasi tersebut terjadi? Misalkan kayak mau memutuskan sesuatu gitu. Nah, itu berbeda sama pandangan orang lain. Hmm? Nah, terus eh, ya saya itu ngerasa kayak ya udah gitu. Ya yang penting kan saya udah tahu nih apa yang mau saya pilih. Nah, tapi kadang pemilihan itu tiba-tiba tuh kayak ngerasa mungkin menyakiti orang lain atau apa gitu. Nah, akhirnya ngerasa akhirnya, aduh nggak enak, harusnya nggak usah ya milih milih itu kayak gitu. Jadi kayak ngerasa pelin-pelan, tapi itu tuh pilihan yang udah dibuat, yang udah nggak bisa diubah lagi dan juga kayaknya nggak mungkin mau saya ubah lagi sih. Cuman perasaan-perasaan yang mengikuti itu loh, yang mengikuti pilihan-pilihan itu yang kadang kok kayak gini ya. Oh, seperti itu. Ada lagi yang mau diceritakan sebelumnya terkait perasaan kamu yang lainnya? Hmm, apalagi ya? Kayaknya itu dulu deh. Sama kalau misalkan overthinking itu eh, sebenarnya sih pernah pernah coba buat ya udahlah nggak usah terlalu dipikirin gitu. Tapi kok ada masa dimana kayak kayak kalau nggak dipikirin kok jadi kayak bodo amatan gitu ya. Jadi kayak kutub yang berlainan, yang satu tuh overthinking banget, yang satu tuh kayak ya udah gitu nggak usah dipikirin banget lah, slow aja gitu. Oh seperti itu. Jadi saya simpulkan berarti di dalam diri kamu pada saat kamu ingin melakukan sesuatu gitu, kamu ada dua perasaan ya, di mana ada perasaan yang merasa tidak enak dengan orang lain seperti itu, ada perasaan yang kamu di mana harus bodo amat gitu ya. Terlebih lagi kamu pada saat situasi seperti ini, kamu lebih condong kemana?
lebih bodo amat terhadap permasalahan itu, atau kamu lebih mengikuti kemauan kamu dan setelahnya ada perasaan tidak enak dengan teman-teman kamu atau orang lain seperti itu? Sebenarnya sih, yang pengen saya hilangin tuh lebih kayak rasa nggak enakannya sih. Nggak enakan yang akhirnya memicu, overthinking gitu. Karena kalau untuk Hmm. mengubah pilihan itu kayak nggak mungkin dan saya udah itu pilihan saya gitu. Tapi perasaan-perasaan kayak merasa merasa bersalah atau itu yang pengen dihilangin, gitu sih. Dan nggak tahu kenapa ya, kenapa Kenapa bisa kayak gitu? Maksudnya kadang tuh ngeliat orang kayaknya ya udah gitu ngambil keputusan jejak aja dan nggak terbawa perasaan ke yang lainnya. Tapi kayaknya susah banget untuk nggak memikirkan itu. Oh, seperti itu. Baik, boleh diceritakan atau boleh Anda beritahu kepada saya seberapa sering sih perasaan yang tidak membuat Anda nyaman itu muncul dalam diri Anda, atau pada saat-saat tertentu, atau pada saat Anda melakukan aktivitas dan mengganggu aktivitas Anda atau tidak? Kayaknya kalau sekarang sih udah nggak terlalu. Tapi maksudnya bukan nggak terlalunya jarang banget. Kalau dulu tuh bener-bener kayak mungkin hampir setiap hari apa gimana gitu. Nah kalau sekarang tuh udah lumayan ya mungkin seminggu sekali atau gimana atau ada di tempat yang bener-bener nggak ngerasa enak gitu. Ya, baik, selanjutnya pada situasi seperti apa aja sih pikiran ini muncul, atau kamu masih belum bisa belum bisa melupakan pada situasi yang lalu satu itu tersebut, atau biasanya kamu sering merasakan ketidakenakan terhadap orang lain pada saat kamu melakukan pilihan kamu seperti itu? Biasanya biasanya mungkin kayak apa ya? Hmm, orang lain itu kayak ngasih tatapan yang nggak tahu sih sebenarnya biasa aja, cuman kayak ngerasa bersalah atau gimana. Misalkan pilihannya tuh yang ekstrim banget, nggak ekstrim-ekstrim banget sih, tapi kayak apa ya? Membuat suatu keputusan, terus keputusannya itu beda sama orang gitu. Misalkan orang maunya kayak gini, tapi oh saya baru ini nih, baru memvisualisasikan ulang. Kayaknya karena pilihan-pilihan yang saya buat itu biasanya saya cenderung uh, berperilakunya tuh nggak yang kayak mentolerin pilihan orang lain juga. Misalkan kayak mau pilihan yang ini gitu. Nah bisa jadi saya um, apa ya ngasih tahu ke orangnya tuh nggak dengan cara yang enak gitu kayaknya sih. Jadi saya merasa bersalah gitu. Jadi kayak menggebu-gebu hasrat saat itu untuk membuat pilihan, tapi pas udah membuat pilihan itu, kayaknya rasa rasa nggak enakannya tuh karena itunya sih, karena sikap saya terhadap pilihan itu. Seperti itu. Oh, jadi dari perasaan tidak enak kamu gitu di situ melibatkan adanya pikiran kamu juga ya, pikiran kamu yang memikirkan orang lain gitu, bahwa mereka menilai kamu uh, seperti itu gitu ya terhadap ambisi kamu seperti itu. Hmm. Nah, selanjutnya yang mau saya tanyakan dari permasalahan ini adalah eh, dari pikiran-pikiran itu apakah terbukti nggak sih gitu, pernah terbukti nggak sih bahwa kamu memikirkan orang lain nggak suka gitu terhadap pilihan kamu? Apakah terbukti bahwa kamu mendapat cibiran dari orang lain atau respon-respon yang menurut kamu itu tidak nyaman dari orang lain? Apakah kamu pernah mengalami hal tersebut? Kalau secara langsung sih, secara kelihatan gitu ada buktinya, kayak nggak ada sih. Cuman rasa cemas ke orang lain karena tahu orang lain tuh sifatnya kayak gimana gitu. Jadi misalkan tahu nih dia tuh suka ngomongin orang lain di depan saya gitu. Nah pasti kan saya punya perasaan takut bisa jadi dia ngomongin saya juga di depan orang lain. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk bukti ngomong secara langsung gitu enggak.
Oh gitu. Jadi yang kamu ketahui adalah sifat mereka, terhadap orang lain ya, yang diceritakan kepada diri kamu, tapi sedangkan kamu tidak mengetahui gitu bahwa, dari hal yang kamu pikirkan tentang orang tersebut, mereka tidak pernah melakukan timbal balik gitu, yang negatif atau yang membuat kamu merasa tidak nyaman, seperti itu ya, Fatika ya? Iya betul, Mbak Nah, Ayu. kemudian oke, baik. Nah, kemudian, pada situasi tertentu, ada lagi nggak sih seperti, bukti-bukti atau permasalahan yang hampir mirip gitu, selain kamu merasa tidak enak dengan orang lain gitu? Ada nggak sih, hal yang mengganggu kecemasan kamu belakangan ini? Mungkin takut salah ngomong di depan orang lain, terus orang lain kadang tuh jadi mempertanyakan, "Emang kayak gitu?" Nah, pertanyaan kayak gitu tuh jadi mengingatkan saya dengan Iya. kayak pilihan yang kayak seolah-olah tuh saya memilih sesuatu, tapi orang lain tuh milihan yang lain gitu, dan akhirnya membuat saya jadi ngerasa takut, takut di takut di takut dibilang macam-macam. Nah, akhirnya jadi ngerasa pas udah selesai nih, kok kenapa harus ngomong gitu ya, harusnya nggak usah ngomong gitu. Iya. Seperti itu. Jadi pikiran itu sampai sekarang masih muncul, tapi, secara beberapa waktu ya, setelah kamu melakukan hal tersebut gitu ya? Iya betul. Oke. Nah, terus kemudian, ada banyak nggak sih orang-orang yang, melakukan penilaian terhadap kamu? Misalnya mereka mengatakan bahwa, kamu itu, telah memberikan keputusan yang membuat mereka merasa itu kurang dari potensi mereka gitu, atau kamu mendapatkan penilaian dari orang lain bahwa apa yang kamu ambil ini tidak tepat gitu. Pernah nggak sih kamu mendapatkan respon tersebut? Sebenarnya kalau respon itu pernah, tapi mereka mengungkapkannya dengan cara yang masih masih bagus sih, maksudnya nggak kayak yang ekstrim banget ngasih tahu, "Ini nggak boleh kayak gini," atau marah-marah Mmm. gitu, tapi dengan cara yang halus, yang kadang itu juga malah jadi iya ya, jadi ngerasa bersalahnya nambah gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, berarti, dari pikiran-pikiran tersebut gitu yang kamu miliki, kamu merasa overthinking terhadap lingkungan kamu atas, apa yang telah kamu lakukan sejauh ini, kamu merasakan bahwa kamu nggak enak sama mereka, namun mereka masih memberikan, peran positif atau penilaian positif terhadap diri kamu gitu. Kenapa kamu merasa nggak enak gitu? Padahal bukankah penilaian dari mereka secara positif itu menandakan bahwa mereka tidak terganggu oleh keputusan yang kamu buat? Iya sih, sebenarnya, mmm, iya juga ya, mereka nggak terganggu dengan apa yang saya buat, cuman mungkin, nggak tahu ya, kayak overthinking, kayak takutnya mereka tuh ngomong kayak gitu di depan doang gitu, di belakangnya ternyata ngomongin atau apa. Seperti itu. Dan, pertanyaan saya, apakah kamu pernah mendengar dari lingkungan teman-teman kamu gitu, membicarakan kamu tentang hal yang negatif atau kamu mendengar hal tersebut dari, mulut ke mulut atau seperti apa? Atau ada nggak sih bukti bahwa mereka itu tidak menyukai kamu gitu? Ataukah kamu sekarang sudah berputus, pertemanan dengan mereka? Atau seperti apa yang kamu rasakan bukti-bukti, apa yang kamu takutkan dari pikiran kamu? Enggak sih kalau putus hubungan itu enggak, masih berjalan sampai sekarang. Terus kalau yang ditakutin ya itu sih, takut takut diomongin. Seperti itu. Oke, baik. Berarti, sampai saat ini kamu masih berteman dengan mereka seperti itu ya? Dan kamu berarti menyetujui bahwa, pertemanan yang kamu jalani sekarang itu, mempunyai, sebuah modus gitu atau latar belakang bahwa mereka yang berteman baik dengan kamu itu menjadi potensi bahwa mereka membenci kamu di belakang dengan, mengomentari tentang bagaimana sikap dan juga perilaku kamu, seperti itu?
Iya betul. Soalnya kan menurut saya nggak semua orang tuh bisa sama kayak saya gitu. Maksudnya ngasih tahu kalau nggak suka, Hmm. kalau suka suka gitu. Kadang ada yang ngomong yang nggak suka, tapi di belakang nggak. Kadang ada yang ngomongnya suka, tapi di belakang nggak suka. Nah itu kan hal yang nggak bisa saya kontrol. Oh, seperti itu. Tapi sejauh ini memang belum ada pembuktiannya ya bahwa mereka itu nggak terima atas sikap kamu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, eh, apakah dari keputusan kamu itu berdampak besar nggak sih sama lingkungan kelompok kamu gitu? Berdampak besar nggak sih yang kamu ketahui? Misalnya, apa sih keputusan yang paling besar yang pernah kamu lakukan dan kamu mengira bahwa keputusan itu merugikan orang lain gitu atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman atas keputusan itu. Contohnya bisa kamu berikan kepada saya? Misalnya pas SMA itu pernah memilih organisasi. Nah, itu kayak organisasinya itu kayak bener-bener dua kubu yang bertolak belakang gitu. Nah, terus akhirnya saya lebih memilih misalkan organisasi A. Nah, tapi teman saya dan teman saya ini lebih memilih yang B gitu. Nah, saya tuh udah kekeh banget kalau ini tuh nggak apa namanya, dia tuh kalau organisasi B kayak gini loh, ini lebih bagus di A kayak gitu. Selalu maksudnya dengan cara yang nggak bagus lah mungkin ya dulu gitu. Karena juga waktu itu Ya. ditekan-tekan juga sama yang di sana kan, ditekan kalau harus harus kayak gini, harus kayak gini. Sementara saya nggak mau, saya bilang ya udah gitu. Maksudnya itu mah kayak gini yang di sana, yang di sini aja kayak gitu. Oh gitu. Terus kemudian apakah teman kamu ikut keputusan kamu? Enggak. Enggak. Dan hal tersebut yang membuat kamu sampai saat ini masih merasa tidak nyaman gitu. Iya, karena akhirnya pas udah sampai sini tuh ngelihat masalah itu apaan sih cuman masalah gituan doang gitu. Akhirnya sampai merusak, nggak merusak benar-benar merusak hubungan sih, tapi kayak ngerasa hmm, dia tuh inget terus gitu gimana dulu dibohongin sama saya. Gitu. Baik-baik. Nah, sampai saat itu, apakah saat ini atau apa yang kamu kira gitu berdampak kepada saat ini terhadap pertemanan kalian berdua? Apakah ada buktinya? Sebenarnya kalau bukti sih nggak ada ya bukti yang jelas gitu karena juga gimana ya? Sebenarnya kalau bukti bukti kayak ya udah nggak mau berteman lagi atau gitu enggak sih, cuman nggak tahu saya ngerasa dulu tuh deket banget gitu, entah mungkin karena emang udah beda univ juga dan juga udah beda 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 apa Oke, ini ada. udah beda lingkungan juga, akhirnya jadi wajar kalau udah beda gitu hidupnya kayak gitu, cuman masih menyesali dulu kenapa harus kayak gitu, akhirnya kan berakhirnya kayak gini juga. Hmm. Oh, berarti apa yang kamu pikirkan saat ini yang terjadi antara kalian itu berpengaruh ya terhadap masalah organisasi pada waktu itu, seperti itu ya. Iya. Oke, selain itu ada nggak sih hal besar yang melatar belakangi keretakan hubungan pertemanan kalian? Selain hal tersebut, Hmm, sebenarnya bukan hubungan pertemanan sih Mbak, dia tuh lebih tua. Jadi kayak kakak ya. kelas, adik kelas kali ya. Gitu. Oke, berarti sampai saat ini apakah kamu masih silaturahmi gitu? Apakah kamu masih berkabar lewat chat atau DM lewat media sosial? Apakah kamu melakukan itu dengan dia? Udah enggak. Soalnya yang pertama, dia tuh cowok. Jadi saya juga nggak enak gitu kan. Maksudnya kalau misalkan masih sama-sama cewek kan masih enak. Nah ini kan kayak Oh, cowok gitu, nah akhirnya beda. ya, ya, ya.
Lalu seberapa besar sih dampaknya, itu kan udah masa lalu banget ya, Fatika. Seberapa besar sih dampaknya untuk kehidupan kamu yang sekarang ini gitu? Karena secara sekarang ini kan pasti kamu sudah memiliki pergaulan lingkungan yang beda, yang lebih baik, yang lebih mengerti dan juga menerima kondisi kamu dan sifat kamu yang seperti itu. Lalu kenapa kamu masih memikirkan kejadian yang masa lalu gitu, yang belum tentu dia memikirkan kesalahan atau hal tersebut? Iya juga sih. Nah, kalau kalau misalkan apa efeknya itu mungkin masih berasa sampai sekarang, kayak takut takut banget gitu misalkan berteman sama yang udah lebih deket, atau ya lebih spesifiknya berteman sama cowok gitu ya. Takut takut salah, takut mengecewakan juga, dan banyak pikiran-pikiran negatif, dan takut takut berhubungan dekat gitu, karena takutnya tuh ada hal-hal yang kita tuh nggak sepakat, dan akhirnya saya juga jadi bukan keceplosan, kayak ya tadi gitu, sikapnya lebih kayak mm, menutup-nutupi, atau enggak apa, lebih lebih mau kayak mungkin egois kali ya, lebih mau ya udah yang penting pilihan saya sendiri gitu. Nah, akhirnya merusak hubungan itu gitu. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu, saya ada sebuah apa ya catatan gitu. Saya minta kamu terus apa ya mencatat gimana sih keadaan kamu, keadaan diri kamu, perasaan kamu gitu ya saat kamu sedang menghadapi situasi tersebut gitu. Nah, jadi catatan ini dimaksudkan untuk membuat kamu tuh merasa lebih baik lagi, merasa lebih tenang dengan mengeluarkan ekspresi negatif gitu ya yang ada dalam diri kamu atau kesedihan kamu pada saat itu, kecemasan kamu bisa tuliskan gitu. Karena dengan kamu melampiaskan itu secara tulisan gitu ya, barangkali kamu tidak bisa mengeluarkan curhatan-curhatan isi hati kamu terhadap orang-orang yang tidak kamu percayai gitu ya, bahwa mereka akan bersikap tidak menjaga kerahasiaan kamu, maka kamu bisa menggunakan selanjutnya pada sesi Eh, kali ini saya akan apa ya membantu kamu, mendorong kamu untuk keluar dari permasalahan ini. Ya, saya minta kamu saat ini menyiapkan kertas dan juga pensil atau pulpen yang ada di sekeliling kamu. Oke, udah. Sudah? Ya, setelah itu saya minta kamu untuk apa ya, membuat kolom-kolom, cukup 3 kolom saja, Udah. atau tidak buat kolom juga nggak apa-apa. Saya Hmm. tidak ingin mempersulit kamu. Nah, jadi pertama, saya minta kamu untuk menuliskan situasi pemicu, pemicu pada saat kamu menghadapi situasi yang menurut kamu itu membuat kamu stres. Jadi pemicunya ini apa sih gitu ya? Misalnya saat kamu apa ya berada di dalam kelas gitu, atau saat kamu berada di lingkungan teman-teman kamu merasa bahwa mereka itu tidak suka dengan kamu dan mereka tidak menyapa kamu gitu. Hal apa sih yang membuat kamu tuh stres dan kepikiran sampai sekarang bisa kamu tuliskan di bagian situasi pemicu. Ya, silakan ditulis, saya akan tunggu. Ini banyak Nah, nggak? selanjutnya di kolom kedua itu berjudul ya, kenapa Fatika? Ini pemicunya banyak. Cukup satu aja sebagai contoh. Hal yang paling mendasari atau membuat kamu merasa terganggu saat ini. Ya, jika sudah, pada kolom kedua berisi dengan tema pikiran otomatis. Jadi apa ya, pikiran otomatis kamu setelah kamu menuliskan situasi pemicu kamu, tuliskan pikiran otomatis apa sih yang langsung ada di dalam benak kamu gitu. Misalnya, mereka tidak menyapa kamu, mereka tidak menegur kamu, maka pikiran apa sih? Misalnya, apakah kamu berpikir tentang suatu hal yang ya, sepertinya ini jaringannya sedang terkendala. Apa sudah ditulis dua kolom tadi? Sudah.
Ya, selanjutnya kolom ketiga yaitu berisi tentang perasaan. Nah, jadi gimana sih perasaan kamu gitu terhadap pikiran kamu gitu? Apakah berdampak juga kepada perasaan kamu? Apakah kamu sedih gitu? Apakah kamu tidak ingin melanjutkan organisasi atau dalam lingkungan tersebut? Apakah kamu ingin menyendiri dan juga mengabaikan mereka? Seperti itu. Nah, jika semuanya sudah kamu tulis, saya akan minta kamu untuk membuat jurnal evaluasi. Jadi jurnal evaluasi ini berisi tentang kamu harus menuliskan bukti bukti yang pro gitu terhadap keadaan saat itu. Jadi kamu harus benar-benar memikirkan kenapa sih mereka itu tidak menegur kamu? Apakah karena kesalahan yang kamu perbuat gitu, yang kamu rasa kamu perbuat kepada mereka seperti itu? Atau mereka memang sedang sibuk mengerjakan tugas atau hal lainnya gitu, makanya mereka tidak menegur kamu. Nah, kemudian selain bukti yang pro, kamu juga menulis bukti yang kontra. Misalnya, mereka itu sibuk mengerjakan tugas atau mereka sibuk membahas organisasinya. Kemudian mereka tidak melihat bahwa di situ ada kamu gitu ya. Nah, kemudian bukti yang kontranya ini adalah mereka itu ternyata masih bercanda di grup dan juga masih menyematkan nama kamu di sana, sehingga di situ tidak ada konflik-konflik gitu ya, atau mereka tidak menghakimi kamu secara sebelah pihak saja seperti itu, dan mereka tidak mempermasalahkan tentang keputusan besar pada waktu itu yang telah kamu ambil. Seperti itu, Fatika. Apakah ada Oke. pertanyaan untuk mengisi jurnal ini? Enggak, udah cukup jelas. Oke, baik. Ya udah, untuk pertemuan selanjutnya, mungkin, saya akan membuat sebuah penjadwalan dulu atau saya akan membuat sebuah, apa ya, kontrak kontrak pertemuan lagi dengan kamu, bagaimana kalau nanti diadakan pada hari Selasa pukul 1 siang? Apakah kamu berkehadiran atau bersedia? Ya, insya Allah bisa sih. Oke, baik. Ya sudah, kalau seperti itu, silahkan kamu melanjutkan kegiatan kamu lainnya dan tetap gunakan jurnal tersebut untuk, peneman sehari-hari kamu atau untuk melampiaskan, perasaan-perasaan yang membuat kamu tidak nyaman dan juga lihat, realitanya seperti apa atau apa yang sebenarnya mereka sedang lakukan gitu. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi pikiran negatif kamu. Nah, mungkin ini adalah bekal untuk pertemuan pertama kita. Jika kamu merasa kamu belum, sepenuhnya sempurna, kita bisa membahas ini atau melakukan ini di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, sampai sini apakah sepakat dengan keputusan yang telah saya buat? Iya, sepakat, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, selamat menjalankan, rutinitas dan juga aktivitas sehari-harinya. Tetap, semangat dan juga, apa ya, tetap selalu positif, selalu optimis gitu ya. Oke, sekian sekian, konseling kita hari ini, cerita kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.